Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya di rumah masing-masing. Dan jangan lupa memakai masker jika ingin berpergian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu teks editorial? Saya rasa ada yang pernah mendengar dan ada yang belum pernah mendengar. Jadi, teks editorial itu biasanya terdapat pada media cetak seperti koran atau majalah. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Teks editorial atau opini disebut juga tajuk rencana yang biasa kita jumpai pada koran atau media cetak. Dengan begitu, teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi sorotan di tengah masyarakat. Intinya, teks editorial itu berbicara tentang suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tengah masyarakat ya. Contohnya, berita tentang Omnibus Law atau undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya, tujuan teks editorial. Yang pertama, untuk mengajak para pembaca untuk dapat ikut berpikir di dalam sebuah masalah atau isu atau topik yang sedang hangat terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua, memberikan sebuah pandangan dengan berdasarkan fakta, data, dan alasan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Lalu selanjutnya, manfaat teks editorial. Yang pertama, teks ini memberikan informasi kepada pembaca dalam merangsang pemikiran serta juga terkadang mampu untuk dapat menggerakkan pembaca untuk ikut berpartisipasi dan juga bertindak. Intinya adalah di sini pembaca dituntut seolah-olah berpikir kritis tentang sesuatu hal yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, tema tulisannya selalu hangat diperbincangkan atau up to date atau sedang berkembang atau berlangsung dibicarakan oleh banyak orang dan juga luas, aktual dan faktual. Yang kedua, bersikap sistematis serta logis. Yang ketiga, tajuk rencana atau teks editorial juga opini merupakan sebuah gagasan atau pendapat yang sifatnya argumentasi. Nah, yang terakhir atau yang keempat, menarik untuk dibaca karena sedang hangat diperbincangkan. Kemudian struktur teks editorial. Yang pertama, tesis atau pengenalan isu. Maksudnya adalah gambaran atau pandangan umum isu yang dikomentari. Nah, biasanya tesis atau pengenalan isu ini terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, argumentasi. Maksudnya adalah alasan atau bukti yang digunakan dalam upaya memperkuat pernyataan dalam tesis. Biasanya argumentasi ini terdapat pada bagian tengah berupa isi dari teks editorial. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Biasanya berisi saran, rekomendasi, kesimpulan sehingga harapan-harapan ke depan mengenai isu yang dikomentari atau berita yang sedang dibahas. Dan biasanya penegasan ulang ini terdapat pada paragraf terakhir. Kaidah kebahasaan teks editorial.
Kaidah kebahasaan teks editorial tidak jauh berbeda dengan kaidah kebahasaan teks lainnya. Namun, ada poin-poin penting yang menjadi ciri khas dari kaidah kebahasaan teks editorial. Berikut ini kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif ditunjukkan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Kata yang biasa digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lain sebagainya. Pada kaidah ini biasanya kita harus benar-benar meyakinkan pembaca teks yang dibahas. Contohnya pada kata sering. Sering sekali DPR melakukan rapat dadakan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat selalu protes dengan keputusan yang dibuat oleh DPR. Nah, itu sedikit contoh ya dari adverbia frekuentatif. Nah, selanjutnya konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung ini selalu dipakai pada teks-teks yang lainnya karena dia berfungsi sebagai penghubung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, oleh sebab itu, karena, sehingga, setelah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat retoris atau kalimat tanya. Ini juga termasuk salah satu kaidah kebahasaan yang khas pada teks editorialnya. Pada koran atau majalah itu sering kita jumpai kalimat pertanyaan di sana. Nah, itu salah satu teks editorial dan salah satu kaidah kebahasaan dari teks editorial. Selanjutnya yaitu atau keempat, penggunaan kata-kata yang populer. Populer itu artinya kata-kata yang sering didengar atau kata-kata yang sering digunakan. Contohnya, kata beras, padi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah atau kelima, banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, dan waktu. Contoh, ini, itu, begitu, begini, begitu, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, pada saat itu DPR melakukan rapat paripurna yang melibatkan pejabat-pejabat penting dalam membuat undang-undang. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur utama yang berisikan pendapat seseorang atau pandangan seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tengah masyarakat. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.